Yang kalah bukan yang malas, tapi yang skillnya ketinggalan. Ini yang banyak orang nggak sadar. Lu bisa rajin, lu bisa kerja keras tiap hari, lu bisa capek dari pagi sampai malam, tapi kalau skill lu nggak relevan, semua itu nggak cukup. Karena dunia sekarang berubah cepat banget. Cara lama, pelan-pelan mulai ditinggal. Yang dulu aman, sekarang mulai tergeser. Dan masalahnya, banyak orang masih hidup dengan cara lama, masih kerja dengan mindset lama, masih berharap hasil lama bisa dipakai di dunia baru. Padahal realitanya keras. Yang cepat belajar, dia yang menang. Yang cepat adaptasi, dia yang naik. Bukan yang paling lama kerja, bukan yang paling capek, tapi yang paling siap. Sekarang coba lu pikir, kalau hari ini lu nggak upgrade apa-apa, nggak nambah skill, nggak belajar hal baru, 2-3 tahun lagi posisi lu di mana? Masih di tempat yang sama? Atau udah kalah sama yang lebih siap? Karena di 2026, dunia nggak nunggu lu siap. Dunia jalan terus. Dan kalau lu diem, lu yang bakal ketinggalan. Skill 1, jualan. Sekarang kita ngomong jujur. Skill paling penting yang banyak orang remehin, itu jualan. Dan bukan cuma jualan barang. Tapi jual ide lu, skill lu, diri lu sendiri. Karena di dunia nyata, kalau lu nggak bisa jual, lu bakal selalu kalah. Lu boleh pinter, lu boleh kerja keras, lu boleh punya skill bagus, tapi kalau orang lain nggak ngerti value lu tetap dibayar murah. Ini yang sering kejadian. Ada orang kerja rapi, hasil bagus, skill oke, tapi diem aja, nggak bisa ngomong, nggak bisa present diri. Sementara ada orang lain, skill biasa aja, kerja nggak seberapa, tapi jago ngomong, jago jual, jago meyakinkan. Dan akhirnya, dia yang dapat peluang, dia yang naik, dia yang dibayar lebih mahal. Kedengaran nggak adil? Emang, tapi itu realita. Poin nusuk. Orang jago kerja sering kalah sama orang yang jago jual. Kenapa? Karena dunia nggak cuma ngelihat apa yang lu bisa, tapi seberapa bagus lu bikin orang lain percaya sama kemampuan lu. Coba lihat sekitar. Produk biasa bisa mahal karena marketing. Konten biasa bisa viral karena packaging. Orang biasa bisa sukses karena positioning. Itu semua skill jualan. Dan ini kabar buruknya. Dari sekolah, kita hampir nggak pernah diajarin ini, makanya banyak orang stuck. Mereka fokus jadi lebih jago, tapi lupa belajar cara nunjukin ke orang lain kalau dia jago. Padahal harusnya dua-duanya. Sekarang gini, kalau lu punya skill editing, tapi nggak bisa nawarin ke klien, nggak ada yang beli. Kalau lu punya ide bisnis bagus, tapi nggak bisa pitching, nggak ada yang jalan. Kalau lu kerja di kantor, tapi nggak bisa komunikasiin value lu bakal kalah sama yang lebih vokal. Jadi mulai sekarang, ubah mindset. Bukan cuma jadi bagus, tapi juga harus kelihatan bagus. Bukan fake, tapi bisa nyampein value lu dengan jelas. Cara mulai, latih komunikasi, ngomong, nulis, presentasi. Belajar basic marketing dan copywriting, biasain jualan. Hal kecil, ide, jasa, bahkan opini. Belajar closing bukan cuma jelasin. Awalnya pasti kaku, pasti ngerasa aneh. Tapi itu normal, karena ini skill. Dan semua skill bisa dilatih. Kalau lu kuasai ini, value lu langsung naik. Dan begitu value lu naik, income lu punya alasan buat ikut naik. 2. Skill komunikasi. Banyak orang salah paham soal komunikasi. Mereka kira ini cuma soal bisa ngomong lancar atau berani bicara di depan orang. Padahal itu cuma permukaan. Skill komunikasi yang benar itu adalah kemampuan untuk mempengaruhi cara orang berpikir, merasa, dan akhirnya bertindak. Bukan sekadar ngomong, tapi meyakinkan orang tanpa terlihat memaksa. Menyampaikan ide dengan jelas dan mudah dipahami. Membuat orang percaya sama apa yang kamu katakan. Di dunia nyata, orang yang menang bukan yang paling pintar, tapi yang paling bisa menyampaikan pikirannya dengan kuat. Komunikasi juga erat banget sama storytelling. Kenapa storytelling penting? Karena manusia lebih mudah percaya cerita daripada data. Contoh, kalau kamu bilang produk ini bagus, orang akan ragu. Tapi kalau kamu cerita, gue dulu punya masalah ini, terus pakai ini, hasilnya begini, itu langsung lebih kena. Storytelling bikin pesan kamu lebih hidup, lebih relatable, lebih mudah diingat. Selain itu, komunikasi juga tentang membaca situasi. Kamu harus tahu kapan harus serius, kapan santai, kapan diam itu lebih kuat daripada ngomong. Orang yang jago komunikasi juga paham audiensnya. Ngomong ke teman beda, ke pelanggan beda, ke bos beda. Kalau kamu ngomong bagus tapi nggak nyambung sama lawan bicara, itu tetap gagal. Intinya, skill komunikasi itu bukan bakat, tapi bisa dilatih. Mulai dari
Biasakan jelasin sesuatu dengan sederhana. Latih cara kamu cerita. Perhatikan reaksi orang saat kamu ngomong. Kalau kamu bisa menguasai ini, kamu akan punya keunggulan besar. Lebih mudah closing jualan, lebih dipercaya orang, dan lebih cepat berkembang dibanding yang lain. Ketiga skill digital di tahun 2026. Perkembangan AI semakin cepat. Hampir setiap bulan, muncul teknologi baru yang mampu menyelesaikan pekerjaan dalam hitungan menit. Kalau kamu masih gaptek, masih anti teknologi, tidak mau belajar AI, atau tidak tahu cara memanfaatkan internet, pelan-pelan kamu akan tertinggal. Karena sekarang perusahaan bukan hanya mencari orang yang rajin bekerja. Mereka mencari orang yang bisa bekerja lebih cepat, lebih pintar, dan lebih efisien dengan bantuan teknologi. Orang yang mampu memanfaatkan AI untuk menulis, membuat desain, melakukan riset, mengedit video, coding, sampai mengotomatiskan pekerjaan, akan memiliki keunggulan dibanding orang yang masih mengerjakan semuanya secara manual. Dulu, persaingannya adalah manusia melawan manusia. Sekarang, persaingannya berubah. Manusia yang menggunakan AI melawan manusia yang tidak menggunakan AI. Dan kenyataannya, tantangannya bahkan lebih berat. Karena orang yang menggunakan AI masih harus bersaing dengan orang lain yang juga menggunakan AI. Artinya, kalau kamu tidak mulai belajar dari sekarang, jarakmu dengan mereka akan semakin jauh. Kesimpulannya sederhana. AI bukan pengganti manusia, tetapi manusia yang mampu memanfaatkan AI akan menggantikan manusia yang memilih untuk tidak belajar teknologi. Skill 4, adaptasi. Sekarang kita ngomong realita yang banyak orang nggak siap dengar. Dunia berubah cepat banget. Lebih cepat dari yang lu kira. Dulu, skill tertentu bisa dipakai bertahun-tahun. Sekarang, 1-2 tahun aja udah bisa ketinggalan. Teknologi berubah, tren berubah. Cara orang kerja berubah, bahkan cara orang cari uang juga ikut berubah. Dan masalahnya, banyak orang masih maksa pakai cara lama. Masih nyaman di pola yang sama. Masih ngerasa ini udah cukup. Padahal dunia udah jalan jauh di depan. Sekarang, jujur ke diri sendiri. Kalau lu kaku, takut berubah, nolak hal baru, lu nggak bakal langsung gagal, tapi lu bakal kalah pelan-pelan. Dan ini yang bahaya. Karena nggak kerasa, tahu-tahu skill lu udah nggak kepake. Peluang lewat gitu aja. Orang lain udah jauh di depan. Sementara lu masih di tempat yang sama. Zona nyaman itu jebakan paling halus. Kelihatannya aman, tapi diam-diam nahan lu buat berkembang. Karena di luar sana, yang menang bukan yang paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi. Lu bisa lihat sendiri. Dulu orang nggak peduli konten, kan sekarang jadi peluang besar. Dulu marketing offline, sekarang digital semua. Dulu kerja harus kantor, sekarang banyak yang remote dan freelance. Yang nggak adaptasi, ketinggalan. Contoh simple, kalau lu sekarang cuma ngandelin satu cara cari uang, itu risk banget. Kalau cara itu mati, lu ikut mati. Makanya adaptasi itu bukan pilihan, tapi keharusan. Mulai ubah mindset. Jangan nunggu dipaksa berubah, tapi biasakan diri buat berubah duluan. Cara latihnya, coba hal baru walaupun belum jago. Ikutin perkembangan. Upgrade skill secara berkala. Jangan terlalu nyaman di satu cara. Awalnya pasti nggak enak, karena otak lu suka yang familiar. Tapi justru di situ growth-nya. Ingat ini, orang yang kaku akan patah. Orang yang fleksibel akan bertahan dan naik. Kalau lu bisa adaptasi cepat, lu nggak takut perubahan. Lu malah manfaatin perubahan. Dan di dunia sekarang, itu skill mahal. Karena perubahan nggak bakal berhenti. Jadi pilihannya simple. Mau tetap nyaman, tapi pelan-pelan hilang. Atau belajar adaptasi dan terus naik level. Karena satu hal pasti, dunia nggak bakal nunggu lu siap. Skill 5, fokus dan disiplin. Sekarang kita masuk ke skill yang paling sering diremehin, fokus dan disiplin. Kelihatannya simple, nggak sekeren skill lain. Tapi kenyataannya, ini yang nentuin lu jadi sesuatu. Atau nggak jadi apa-apa. Banyak orang sebenarnya udah tahu harus ngapain, tahu harus belajar, tahu harus mulai, tahu harus konsisten, tapi masalahnya bukan di nggak tahu. Masalahnya di nggak dilakukan terus-terusan. Sekarang jujur aja, berapa kali lu semangat di awal, niat berubah, bikin rencana, tapi berhenti di tengah jalan, bukan karena lu nggak bisa, tapi karena lu nggak cukup disiplin buat lanjut. Dan ini yang bikin banyak orang stuck. Mereka selalu mulai, tapi nggak pernah selesai. Fokus juga sama pentingnya. Di zaman sekarang, distraksi ada di mana-mana. Sosial media, notifikasi, konten tanpa henti. Kalau lu nggak bisa fokus, waktu lu habis buat hal yang nggak penting. Dan akhirnya, progress dan U&O.
Ini realita yang keras. Orang gagal bukan karena bodoh, tapi karena nggak bisa konsisten. Orang biasa, tapi fokus tiap hari, akan ngalahin orang pinter, tapi kerja cuma kalau lagi mood. Ini yang paling jujur. Masalah lu bukan nggak bisa, tapi nggak cukup disiplin buat jadi bisa. Coba bayangin ini. Lu latihan satu skill, 1 jam sehari, konsisten selama 6 bulan. Bandingin sama 5 jam sehari, tapi cuma 3 hari. Siapa yang menang? Yang konsisten. Selalu itu jawabannya. Makanya ubah cara main lu. Jangan kejar semangat, tapi bangun sistem. Karena semangat naik turun. Tapi disiplin bisa dipaksa. Cara mulai. Kerjain satu hal penting dulu. Jangan multitasking. Pakai timer 30-60 menit fokus. Jauhkan distraksi. Pasang target kecil tapi wajib selesai. Mulai walaupun lagi nggak mood. Awalnya pasti berat. Karena lu lagi lawan kebiasaan lama. Tapi kalau lu tahan di fase itu, disiplin bakal jadi kebiasaan. Dan kalau itu udah kejadian, hidup lu mulai berubah. Ingat ini, orang sukses bukan yang selalu semangat, tapi yang tetap jalan walaupun lagi males. Jadi pilihannya jelas. Mau terus mulai, tapi nggak pernah jadi apa-apa. Atau mulai fokus dan disiplin, dan beneran naik level. Karena di akhir hari, yang nentuin hasil bukan niat lu, tapi kebiasaan lu setiap hari. Lu nggak harus kuasai semuanya sekarang, tapi lu harus mulai. Karena kalau lu tetap diam, tetap nunda, jangan kaget kalau 2026, hidup lu masih di titik yang sama. Bukan karena lu nggak punya potensi, tapi karena lu nggak gerak. Sekarang jujur ke diri lu sendiri. Dari 5 skill tadi, mana yang paling lemah di lu? Tulis di komentar, dan mulai dari situ.